Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Cara Nasution dengan NIM 2210 12010. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya mata kuliah Ekonomi Teknik dengan judul Analisis Investasi Proyek Properti PT Karisma Khatulistiwa Hijau. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian analisis. Definisi analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016 didefinisikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penilaian bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Adapun menurut Arahap 2016, pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Selanjutnya, investasi. Investasi menurut Tandelilin 2017 adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Adapun investasi menurut Martono dan Harjito 2010 merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Tujuan dalam melakukan investasi menurut Tandelin 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang datang. 2. Mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Selanjutnya, adapun contoh soal. Baik, kita dapat lihat adapun data yang dari data arus kas, cash flow dari PT Karisma Khatulistiwa Hijau tahun 2018. Adapun datanya bisa kita lihat pada tabel berikut. Yang dimana investasi awalnya itu 400 juta. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan net present value atau NPV. Dimana NPV sama dengan total present value of project dikurangi initial outlays. Dimana 478.735 rupiah dikurangi 400 juta dihasilkan 79.478.735 rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan NPV, nilai bersih saat ini atau nilai NPV adalah positif dinilai sebesar 79.478.735 rupiah atau NPV lebih besar daripada 0. Dan artinya investasi yang dilakukan dapat menghasilkan laba sebesar 79.478.735 rupiah. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka dapat diputuskan bahwa rencana investasi pada PT Karisma Khatulistiwa Hijau dapat dilanjutkan atau layak apabila akan dilakukan investasi. Selanjutnya, perhitungan payback period. Adapun rumus payback period itu kapasitas outlays dibagi dengan proses dikali 30 hari. Dimana setelah dilakukan perhitungan, maka payback periodnya yaitu 6 bulan 28 hari. Berdasarkan hasil perhitungan payback period tersebut, waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan modal investasi proyek properti di PT Karisma Khatulistiwa Hijau adalah selama 6 bulan 28 hari. Jadi nilai proyek sebesar 400 juta dikembalikan selama 6 bulan 28 hari. Selanjutnya yaitu perhitungan internal rate return atau IRR. Di mana internal rate of return sama dengan IR1 dikurang NPV1 ditambah IR2 dikurang IR1
per NPV1 kurang NPV2. Dimana setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan 9,45%. Dimana IRR lebih besar daripada rate of return, yaitu sebesar 9,45%, lebih besar daripada 6%, maka investasi layak dilaksanakan. Berdasarkan dari perhitungan IRR-nya dapat menghasilkan pengembalian 9,45%. Ini lebih tinggi dari biaya modal perusahaan, yaitu 6%. Selanjutnya yaitu Profitability Index atau PI, di mana PI sama dengan investasi awal total present value dibagi dengan arus kas masuk, di mana present value-nya yaitu 479.478.735 rupiah. Sedangkan biaya atau cost-nya yaitu 400 juta. Berarti PI sama dengan 479.478.735 rupiah dibagi 400 juta. Maka didapatkan hasilnya itu 1,20. Dimana nilai PI lebih besar daripada 1. Artinya setiap RP1 investasi menghasilkan 1,20 nilai sekarang penerimaan. Dengan demikian, investasi layak dan menguntungkan menurut metode Profitability Index. Selanjutnya yaitu Net Benefit Cost Ratio, di mana Net Benefit Cost Ratio sama dengan percent value manfaat dibagi dengan percent value biaya. Data dari penelitian di mana percent value manfaatnya atau benefitnya yaitu 479.478.735 rupiah. Sedangkan biaya kosnya atau investasi awalnya itu 400 juta. Berarti 479.478.735 rupiah dibagi 400 juta. Dimana net benefit cost ratio-nya lebih besar daripada 1. Berarti manfaat yang diterima lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, proyek properti PT Karisma Khatulistiwa Hijau dinyatakan layak dan menguntungkan secara finansial menurut kriteria net benefit cost ratio. Adapun ringkasan kelayakan, di mana indikatornya NPV, PI, net benefit cost ratio, BEP, IRR tahunan. Nilainya dapat kita lihat sendiri, di mana NPV bernilai 79 juta, PI-nya 1,20, net benefit cost ratio-nya juga 1,20, BEP-nya 0,58 tahun, IRR tahunannya yaitu kurang lebih 94,7%. Kesimpulan, hasil analisis investasi proyek properti PT Karisma Khatulistiwa Hijau dalam menilai profitabilitas investasi dengan metode yang telah ditentukan adalah layak untuk dilanjutkan. Sekian, terima kasih dari saya, dan itulah beberapa metode layak atau tidaknya untuk melakukan suatu investasi. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.